Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mengerjakan tugas IKIP bulan Oktober tahun 2023, yaitu mengenai mata pelajaran, kemudian materi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Caca Danwijaya, guru bahasa Sunda kelas 10 SMA 3 Kota Sukabumi. Tema atau materi dalam bahasa Sunda kelas 10 ini adalah pemahaman dan pengembangan bahasa Sunda. Dalam pelajaran bahasa Sunda kali ini kita akan membahas tentang pemahaman dan pengembangan bahasa Sunda. Bahasa Sunda adalah salah satu bahasa daerah yang kaya akan budaya dan tradisi. Memahami dan menguasai bahasa Sunda memiliki nilai penting dalam menjaga warisan budaya kita. Yang kedua, tujuan pembelajaran, memahami pentingnya menjaga dan mengembangkan bahasa Sunda, mengidentifikasi kendala dan pemahaman dan penggunaan bahasa Sunda, meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis dalam bahasa Sunda. 3 konsep utamanya, pentingnya bahasa Sunda sebagai cermin budaya dan identitas, kemudian kendala dalam pemahaman bahasa Sunda, mencakup faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dan dalam berbahasa Sunda. Kemudian ada strategi pengembangan bahasa Sunda dengan cara meningkatkan kemampuan berbahasa Sunda. 4, materi utamanya adalah A. Pentingnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda sangat penting karena bahasa ada sebagai identitas budaya, sebagai nilai historis dan tradisi bahasa Sunda. Yang ketiga, peran bahasa dalam memahami dan mempertahankan tradisi. B. Kendala dalam pemahaman bahasa Sunda tersebut, tentu satu, minimnya eksposur terhadap bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari, adanya pengaruh budaya global dan media terhadap penggunaan bahasa Sunda. 3, kurangnya dukungan keluarga dalam menjaga bahasa Sunda. Kita dapat menemukan di dalam keluarga seringkali satu keluarga itu tidak menggunakan bahasa daerah, ya, khususnya bahasa Sunda. Gimana strategi pengembangan bahasa Sunda? Yang pertama, strateginya adanya tambahan pembelajaran di luar sekolah, yaitu seperti kursus bahasa Sunda itu mungkin saja dilakukan. Yang kedua adalah mengintegrasikan bahasa Sunda dalam kurikulum, dalam pelajaran A, B, C misalkan. Ada bahasa-bahasa Sunda yang digunakan, tidak 100% bahasa Indonesia. Yang ketiga, peningkatan kesadaran budaya. Semua pemimpin pembelajaran di kelas, yaitu guru, kemudian yang dituntutnya siswa tentu harus berkesadaran untuk memiliki ownership terhadap budaya itu, budaya Sunda, sehingga pembicaraannya pun tidak berkembang secara luas, tetapi meluaskan berbudaya bahasa Sunda. Yang terakhir yaitu yang kelima, kesimpulan dalam pembelajaran bahasa Sunda ini, kita telah memahami pentingnya menjaga dan mengembangkan bahasa Sunda sebagai bagian dari warisan budaya kita. Identifikasi atau mengidentifikasi kendala dan pemahaman bahasa Sunda, kemudian menawarkan beberapa strategi untuk mengatasi tersebut, dan upaya bersama kita dapat mempertahankan dan memajukan bahasa Sunda. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.